Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh kali tepuk tangan dulu biar makin semangat buat semua yang belajar juga yang di rumah ya. Buat yang di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema dosamu ingin dihapuskan. Amalkan ini. Wah jangan lupa catatannya Masya Allah. Nah sekarang kita panggil lagi guru kita Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih. Nah ini kan tipikal orang menghadapi masalah ini beda-beda. Iya benar-benar. Ada orang yang menutupi masalahnya dengan selalu riang gembira. Asik. Di hadapan Saya banyak, dong. Ustazah Lulung, Ustadz Maulana. Saya tahu lagi Kiai. sedih juga. Ya tetap riang gembira Pak Kiai ini Masya Allah. Nah ini katanya nih kalau orang yang selalu bahagia walaupun sedih lagi mengalami duka. Katanya itu bisa menggugurkan dosanya dirinya sendiri. Nah ini apakah benar mau dijawab penjelasannya Fadol Ustazah Lulung? Makasih Kakak Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai dan semua jemaah yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Jemaah alhamdulillah. Nah, apakah benar kalau misalnya ada orang punya banyak masalah, macam-macam, ada yang ngadunya sama Allah, ada yang ngadunya mungkin sama psikolog, ada yang ngadunya sama ustadz atau ustazah, bahkan mungkin ngadu sama teman-temannya. Yang penting jangan sampai bocor. Tuh 2, 3, bocor. Bocor malu kita. Nah, kalau ada orang seperti itu, apakah bisa mendatangkan ampunan dan juga pahala bagi kita? Di dalam hadis dari kitab As-Sohihah yaitu kitab Bukhari Muslim nomor 1035 ternyata benar banget. Jadi kalau kita namanya menunjukkan kegembiraan, kita bukannya munafik tapi menjaga perasaan kita dan perasaan orang. Dalam hadis dinyatakan salah satu yang pasti mendatangkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan ucapan yang santun. Jadi kalau kita punya masalah gak usah pakai cerita-cerita. Belum tentu orang juga akan membela kita, benar gak Bu? Belum tentu orang akan nolongin kita yang ada terus. Ya itu kan ideal. Apa ideal? Itu derita lo. Begitu. Jadi yang pertama kita ikuti akhlak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika punya masalah beliau ngadu hanya kepada Allah. Anni asku bathi ilallah. Aku adukan kesusahanku dan juga kelemahanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama Allah kita nangis-nangis. Pokoknya kalau kita namanya minta sama Allah seperti anak bayi yang merajuk, nangis, merajuk sampai dikasih. Tuh. Yang kedua, kita gembira aja. Kenapa? Orang yang sedih di depan orang gak mungkin dibelain. Kita gembira aja, kita happy. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu gembira di hadapan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrohu. Allah. Katakanlah hai manusia, kita semua nih termasuk jemaah Islam Terindah yang udah datang dan guru-guruku Masya Allah. Katakanlah karena Allah kasih kita karunia nikmat yang banyak. Fabizalika semua itu kau jadikan hal yang membuat kau gembira. Gembira. Tuh 2, 3. Gembira. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bergembira. Nah begitu. Baru kita gembira. Jadi ternyata kalau kita ini mengucapkan salam, ketemu orang, sedih kita simpan. Itulah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan ketika syukur dan sabar saja. Kita akan diberikan juga pahala ampunan dari Allah subhanahu. Dan lagi pemirsa. Perhatikan. Ketika kita mungkin ada orang-orang yang bikin kita sedih, bikin kita kesel, kita santuy. Dalam surat Al-Furqan dinyatakan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang beriman nih, orang yang selalu gembira, happy and happy, do you understand? Jadi ketika kita happy, maka apa dinyatakan tadi? Ada orang yang jahil ngomongin kita, bikin kita sedih, cuekin. Khatabahumul jahilun, kalau orang jahil menyapa dia, qalu salama, ucapkan salam. Kamu begini. Terima kasih, selamat ya. Terima kasih gitu, itu orang baik. Masya Allah, tabarakallah. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat, seperti itu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Oke, nah sekarang waktunya kita kasih kesempatan kembali buat Jamaah Studio mewakili yang di rumah untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita nih. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, mau tanya boleh silakan angkat tangannya Ibu Bapak. Ayo, oh dari sebelah sini gantian. Izin, Ibu ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, mau tanya sama Pak Kiai. Pak Kiai boleh. Ya. Silaturahmi identik dengan bertamu. Nah, apakah dengan bersalaman itu sudah termasuk silaturahmi dan menggugurkan dosa juga? Nah, begitu Pak Kiai. Terima kasih. Itu aja Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu salaman sama saya cincin hilang satu nih kayaknya banyak banget cincinnya Ibu. Iya, Masya Allah Pak Kiai. Iya, baik. Cincinnya bagus banget. Pak Kiai Maulana, kemudian Kak Fadli juga Ustazah Lulung, ibu-ibu, pemirsa Indonesia bahwa silaturahmi itu tidak dengan berjabat tangan saja, tapi alangkah baiknya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki saling musafahah berjabat tangan. Silaturahmi itu bisa juga kan sekarang udah teknologi canggih ya dengan video call-nya, dengan telepon atau dengan berucap kata-kata via jarak jauh, it's okay no problem. Tapi alangkah baiknya. Nabi pernah mengatakan bahwa mamin muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftarahu. Jadi yaftaroko itu maksudnya apa? Musafahani itu berjabat tangan dengan dua insan yang paripurna. Maksudnya tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa-dosanya di antara keduanya sebelum berpisah. Jadi di sini saudaraku yang berbahagia, termasuk sodakoh. Senyum aja, berdialog langsung kepada saudara kita sambil berjabat tangan, Masya Allah. Tabasumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu sodakoh, amin dong. Itu senyum aja, apalagi ngasih sesuatu. Nah, maksudnya senyum, kalau nanti Jumatan Bapak ada kotak amal, jangan senyum aja gini. Maksudnya masukin kotak amal. Sebab kalau kata Kiai Maulana mensitir sebuah statement hadis Nabi bahwa inna fis sadaqati khamsu hisalin. Sedekah itu mempunyai 5 perkara. Pertama, taziduhum fi amwalihim. Dengar baik-baik nih. Pertama, orang yang gemar sedekah itu taziduhum fi amwalihim. Harta kekayaannya bertambah. Amin semuanya. Amin. Yang kedua, orang yang gemar sedekah itu ternyata dawa undil marid. Itu obat buat orang yang sakit, obat buat orang yang sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar sedekah itu ternyata Allah akan yarfa'u ta'ala anhul bala. Allah akan mengangkat bala dan musibah. Tadinya musibah mau datang, berkat dia bersedekah jadi nggak ada. Alhamdulillah. Nah, orang yang keempat gemar bersedekah itu ternyata yamuruna ala siratil mustaqim kalbarkil khotib. Melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Amin. Dan orang yang gemar sedekah itu ternyata tidak hanya berjabat tangan saja, senyum saja, sedekah juga ternyata Masya Allah yadkhulunal jannata bighairi hisab wal azab. Dia masuk ke surga insya Allah semoga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Itu tergantung kepada kitanya untuk berbuat kebaikan. Nah, bahwa orang yang berbuat kebaikan itu adalah ternyata tergantung kepada diri kita dan hati kita yang baik, mudah-mudahan akan menjadi hamba yang paripurna. Amin. Ya, lahiriah baik, batinnya baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, Kak Fadli, kebaikan itu kembali ke diri. Makasih tepuk tangan buat Pak Kiai, Masya Allah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya lagi, ayo. Oh, yang di atas dulu, ya. Ibu izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Kenalkan, nama saya Tuti dari Masjid Taklim Al-Fitrah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Oh, tepuk tangan. Iya Ibu, pertanyaannya Ibu. Akan bertanya dengan Pak Ustadz Maulana. Oh boleh. Iya. Pak Ustadz,
saya sering melihat orang yang banyak sedekah, tapi dia sering memperlihatkan sedekahnya itu biar orang lain itu melihat bahwa kita tuh sudah bersedekah. Apakah dengan perbuatan seperti itu tetap bisa merontokkan atau bisa menggugurkan dosa-dosa yang memberi sedekah itu? Mungkin itu Pak Ustadz, tolong diberi penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Tuti ya. Tuti. Iya, silakan Ustadz Maulana dijawab. Izin Pak Yai, Bunda dan semuanya siapapun. Masya Allah. Apakah menggugurkan dosa bagi orang yang bersedekah dengan menampakkan? Bersedekah dengan menampakkan itu dapat pahala. Tapi itu bagus. Tapi akan jauh lebih bagus kalau disembunyikan. Maka Sayyidina Ali membagi 4 sedekahnya. Ditampakkan, disembunyikan. Ditampakkan, disembunyikan. Ada lagi jamaah? Oh jamaah. Sedekahnya disegerakan, disimpan-simpankan, dilihat posisinya. Cuman nih dengerin baik-baik. Dengerin. Yeah. Apakah dia ria? Apakah dia sum'ah? Mau didengar? Mau dilihat? Tunggu dulu. Bisa jadi penggugur dosa baginya. Karena mohon izin menghindari fitnah. Ulangi. Menghindari fitnah. Kalau orang suka sembunyi-sembunyi bersedekah. Bisa jadi dia difitnah. Ih pelit banget dia. Kan dia suka bersedekah secara diam-diam. Tapi jadi perlu juga sedekah itu dipamerkan. Untuk apa? 1, ajang pendidikan. Pembelajaran buat anak-anak. Tidak apa-apa. Karena sedekah itu bukan hanya bersedekah. Tapi ngajarin orang untuk bersedekah. Kemudian yang kedua, jadi syiar. Jadi apa Bu? Jadi syiar. Mohon izin. Berapa orang yang ikut bersedekah disebabkan karena kita bersedekah kita dapat pahalanya. Maka ketika ditampakkan sedekah itu bisa jadi menggugurkan dosa karena membuat orang tertarik. Oh dia aja bisa bersedekah masa aku enggak? Tuh. Kemudian menghindarkan fitnah. Jadi 3 ini keutamanya. Persoalan apakah dia ria, apakah dia sum'ah. Yang jelas orang bersedekah tetap ada kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Masya Allah. Malu bin niat. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo kita kasih kesempatan lagi. Masih ada 2 lagi nih ya. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya ayo. Dari sebelah sini lagi ya tengah ya. Oke boleh nih Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Nama saya Ibu Enen Rikana dari Majelis Talim Al-Fitrah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya tepuk tangan dong. Makasih banyak Ibu udah mampir ke sini. Silakan pertanyaannya Bu. Mohon izin kepada Ibu Ustadzah. Ya boleh. Begini Bu Ustadzah. Iya. Orang kan biasanya bersolawat itu dilakukan bersama-sama atau beramai-ramai. Nah bagaimana kalau misalnya dilakukan sendiri? Apakah bisa menggugurkan dosa? Terima kasih. Terima kasih. Itu aja Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu. Makasih banyak pertanyaannya. Silakan Ibu Ustadzah, silakan mohon izin dijawab. Iya. Nunggu dipanggil, kan udah disebutin. Mohon izin Kiai, Guru iya, semuanya. Jadi apakah? Ya tadi kita udah bahas sodakohnya, silaturahmi. Sekarang solawat. Tuh 2, 3. Solawat. Kita selawatan ada yang rame-rame, ada yang sendirian. Tergantung Bu. Kalau kita rame-rame mungkin kalau kita selawat senandung. Ayo mari kita sama-sama menunggu jamaah yang datang. Selawat rame-rame. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wadawai. Kalau rame-rame. Tapi Udah, kok tuh kalau rame-rame. Tapi kalau kita sendirian, sendirian, selawat di dalam sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhiri sampai fil alamina innaka hamidum.
Jadi kalau Bunda tadi bertanya, terima kasih Bunda. Yang pertama, boleh rame-rame. Kalau kita dalam taklim, ngaji, perlombaan, pakai rebana, ya dana, ya dana, ya dan sholli ala, gitu kan ada tuh ya, lomba-lomba. Sendirian ketika kita sholawat, di dalam sholat, di dalam doa kita, di dalam yang namanya kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholawat ini tidak hanya ketika kita minta yang namanya diampunin dosa. Sholawat itu ketika kita bersalaman, ketemu guru kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, gitu pemirsa. Jadi ternyata selawat ini dapat menghapus dosa-dosa. Menurut Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah hapuskan baginya 10 kesalahan. Serta diangkat baginya 10 derajat keutamaan. Jadi kalau kita berselawat sendiri, kapan? Rame-rame kapan? Jangan ibu lagi sholat berjamaah, rame-rame. Allahumma sholli, kagak boleh. Itu selawat senandung. Tapi kalau selawat dalam sholat, beda lagi. Yang kedua, inna sholataka sakanun lahum. Kalau kita berselawat kepada Allah, kepada Nabi, sakanun lahum. Dapat menenangkan hati mereka yang kita doakan, menenangkan juga hati. Jadi kalau kita banyak selawat, hati kita tenang. Tentram, Masya Allah, tabarakallah. Benar gak Bu? Kalau kita kepengen yang namanya kita tenang hidupnya, tibil kulub. Kalau kita yang namanya kita kepengen dihindarkan dari musibah, selawat nariyah. Yang kalau kita kepengen diselamatkan, selawat munjiat. Banyak selawat-selawat. Jadi Masya Allah nih ibu-ibu kalau pada ngaji nih keren banget deh. Selawatnya pinter, masaknya pinter, megang namanya kitab pinter, megang rebana pinter, megang penggorengan juga pinter. Oh ya Allah, jangan penggorengan jadiin rebana, sakit tangannya. Iya, ini Masya Allah ada teman kita tadi gak ada cincinnya, sekarang cincinnya gede banget tuh lihat tuh. Coba kasih lihat, coba kasih gambar, coba kasih. Jangan sampai ngegetok saya ya Pak Ustadz ya. Itu cincin apa jengkol? Makasih banyak Ustazah. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung, Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran. Dan sekarang kita lanjut lagi ya. Yang mau bertanya 1 orang lagi angkat tangannya silakan ayo. Ayo mana, oh tanggung dari sini lagi nih ibu nih. Izin ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz iya, mau bertanya Ibu. kepada Izin katanya. Iya boleh Ibu. Maaf, nama saya Tuti Sumiati. Iya, Tuti Ibu Sumiati, Tuti. Dari orang mana Ibu Sunda. Tuti? Dari Majelis Taklim Al-Fitroh, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Silakan Ibu. Pak Kiai, Iya. mohon izin saya mau bertanya. Boleh. Apakah kalau kita melaksanakan majelis taklim seperti hari ini atau di rumah juga itu akan menggugurkan dosa untuk kita? Wah Masya Allah. Ada satu lagi tambahan. Boleh tambahan. boleh. Tambah 2 juga boleh. Iya. Karetnya 2 berarti. Bagaimana keutamaan dari menuntut ilmu? Oh mantap. Oke itu aja Ibu. Ya. Baik. Sudah saja. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Ya, Nah baik, itu Pak Kiai baik. pertanyaannya 2. Tapi sebenarnya jurusannya 1. Iya, Mohon izin jurusannya silakan Pak 1. Toto. Baik Kak Fadli, Kak Maulana, Ustazah Lulung, ibu-ibu semuanya biar sehat panjang umur ya. Para pemirsa Indonesia kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Bahwa siapa orang yang menuntut ilmu kata Nabi, kemudian niatnya itu baik karena Allah dan dosa-dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminnya kurang kompak. Amin. Ini kayak kita begini ini Allah akan hapuskan ya Amin, dosa-dosa. Allah. Tapi niat karena Allah. Bukan nothing tulus. Nah itu ada dalam surah At-Taubah di ayatnya 105. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa quli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah di sini Bapak, para pemirsa Indonesia, Ibu, bahwa Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hei Muhammad katakan tuh kepada mereka yang baru taubat.
mereka yang baru mau berbuat kebaikan, katakan, wa kuli malu, bekerjalah kalian semua. Kalian semua tuntut ilmu yang baik, kerja yang baik, nothing tulus. Nothing tulus itu ikhlas karena Allah. Ada kerja keras, saja lulung ya. Ada kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Itu fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat kamu, kebaikan-kebaikan kamu. Amin dong. Amin. Kalau kamu nggak percaya, ya tidak hanya Allah yang melihat kamu, kemudian wa rasuluhu dan rasulnya wal mu'minun dan orang-orang beriman kepada Allah. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah, dan Allah yang maha melihat baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, itu Allah. Pas nanti kamu meninggal, kita pasti datang untuk pergi meninggal dunia, betul tidak? Nah, kalau udah meninggal, kamu nggak percaya juga, nanti ternyata wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Satu ketika nanti di hari kiamat ada rapot dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kedua, pertanyaan kedua ya. Fadilah ilmu gimana? Loh, orang yang mengaji ilmu agama duduknya aja kayak begini nih. Nih, Bu. Pak, julusu kasaatan fi majlisil ilmi lata masuk kalaman. Duduk kamu ini fadilah ilmu di tempat majlis ilmu itu, dan kamu lata masuk kalaman, enggak megang pulpen, enggak megang pena kan? Enggak megang kan? Wala taktubu harfan, karena kita enggak punya pena, dan kamu enggak menulis satu huruf pun. Ternyata khair laka min itqi alfi raqabatin, masih lebih baik daripada membebaskan budak 1000 budak. Alhamdulillah. Satu budak aja Allah kita nih, satu budak kita bebaskan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka, apalagi 1000 budak. Apalagi kita dalam rangka mencapai ridha Allah dan ilmu Allah. Tadi Ustaz Jalulung berselawat enak banget. Allahumma sholli, kan begitu kan? Nah, man shalla alayya sholatan wahidatan. Siapa orang yang baca sholawat, dia mengaji ilmu agama di dalamnya kayak di Islam tuh indah sekarang ini. Ternyata Masya Allah sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10. Wa man shalla alayya asyra, siapa yang baca 10, Allah balasnya mi'atan, 100. Amin dong. Amin. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang baca 100, Allah balasnya alfan, 1000. Siapa orang baca 1000, Allah balasnya, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Ya, Jazakallah, demikian. makasih Amin. banyak Pak Kiai ilmunya. Tepuk tangan buat Ya. Pak Kiai. Masya Allah, apalagi buat ibu-ibu datang ke sini nih, waduh udah dapat pahala, dapat bonus lagi. Bonusnya apa Bu? Masuk TV. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang datang. Ini Masya Allah. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.